Bapak Ibu ya. Di sini yang datang ke sini ada yang kepikiran pengen sukses ya? Boleh angkat tangan? Oke. Angkat tangan semua ya, atau masih ada yang angkat tangan ya? Sukses. Tiap orang itu punya pemikiran berbeda-beda. Mungkin menurut Bapak Ibu punya definisi sukses masing-masing ya. Ada yang pengen punya duit 1M udah dibilang sukses. Tapi buat pengusaha duit 1M belum sukses. Atau Bapak Ibu ada yang pengen, aku pengen jadi YouTuber terkenal, influencer, sampai terkenal, semua orang kenal saya dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri. Itu mungkin menurut Anda sukses. Tapi sebenarnya definisi sukses itu seperti apa sih Bapak Ibu? Menurut Mr. Pakandir, sukses itu berarti Anda bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sukses sendirian, itu berarti Anda belum sukses. Tetapi pada waktu Anda membawa kader Anda bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda sudah sukses. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, sukses itu tidak mengenal waktu. Boleh diputarkan satu video? Kehilangan uang dapat dicari, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Hargai waktumu, karena waktu tidak akan pernah kembali. Ya, Bapak Ibu, saya pernah mengatakan satu kata kepada orang tua saya. Pak, Ma, kalau saya sukses, saya pengen banget membahagiakan kalian. Tetapi Tuhan tidak memberikan saya waktu. Karena apa? Saya tidak menghargai waktu saya, sehingga sampai orang tua saya pergi, saya belum merasa sukses. Ya. Bapak Ibu, waktu terus berjalan. Kita sama, saya dengan Anda waktunya 24 jam. Tetapi kalau Anda menyia-nyiakan waktu Anda akan kehilangan orang-orang yang Anda cintai. 2018 akhir saya ketemu dengan Antoni. Ini satu kesempatan. Pada waktu saya ketemu Antoni dulu, saya nggak pikir bahwa itu satu kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Saya tuh cuma berdoa, ya Tuhan, berikanlah saya pekerjaan yang bisa saya kerjakan di rumah. Karena waktu itu saya kerja sama suami saya, kerja di luar, anak saya jadi anaknya sus, bukan jadi anaknya mama. Kemana-mana ditanya orang anak sus. Saya sedih banget waktu itu. Akhirnya saya memutuskan keluar dan saya minta sama Tuhan, kasih satu bisnis lah atau pekerjaan yang bisa saya kerjakan sambil saya jaga anak saya. Dan ternyata 2018 akhir saya diketemukan dengan Antoni. Tetapi pada waktu itu saya nggak pernah berpikir kalau itu kesempatan yang Tuhan berikan. Saya join di Antoni karena dipaksa sama teman suami saya. Dipaksa ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang datang karena dipaksa sama sponsornya. Nggak apa-apa sih angkat tangan kalau mau gitu ya. Anda dipaksa, disuruh sponsor datang, Anda harus bersyukur. Karena ini momen untuk Anda bisa merubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Dan waktu itu saya ya udahlah dipaksa, saya serahkan KTP dan saya akhirnya menjadi member Antoni. Pada waktu itu saya nggak tahu Bapak Ibu yang harus saya lakukan apa. Sponsor saya cuma bilang, udah kamu pakai dulu aja produknya. Kamu pakai, kalau kamu cocok kamu cerita ke orang lain. Saya cuma pakai cerita, lalu ada seminar saya datang. Cuma itu aja yang saya lakukan. Apakah saya sukses? Ya, pokoknya dapat pairing. Saya cuma hidup bersyukur kalau ya udah ada duit, ada pairing, nggak ada pun nggak ada masalah. Karena apa? Ya sudah, hidup saya cukup makan, cukup pakai, cukuplah. Nggak ada pairing pun, nggak ada PV masuk pun saya nggak peduli. Karena apa? Saya nggak pernah merasa bahwa ini bisnis yang Tuhan berikan buat saya. Jadi pada waktu akhirnya saya mengenal atau
mengetahui lebih dalam lagi, saya baru tahu ternyata di Atomi itu Bapak Ibu jalaninya gampang banget kok. Sebenarnya gampang banget, nggak perlu Anda membuat sistem sendiri, nggak perlu Anda mikirin cara gimana saya biar cepat dapat 1 miliar per bulan. Semua itu sudah disediakan sama Atomi. Anda kalau punya buku life skenario itu di situ ada 8 langkah sukses di Atomi. Anda nggak perlu mikirin 8 langkahnya apa, semua sudah ada. Ada 8 langkah itu apa aja? Yang pertama Anda harus menentukan tujuan. Yang kedua Anda harus berkomitmen. Ketiga, membuat daftar nama. Keempat, Anda harus belajar mengundang orang. Kelima, menjelaskan bisnisnya. Keenam, menindaklanjuti atau follow up. Ketujuh, konsultasi. Dan 8, publikasi. Saya akan berikan caranya ini perlahan-lahan. Dan ini pasti semua orang kalau mau sukses, caranya cuma 8 langkah ini kok. Gak usah 9, 10, 11, Anda bikin sistem sendiri, gak perlu. Yang nomor 1 sama nomor 2, menentukan tujuan dan komitmen. Itu hubungannya sama diri kita sendiri. Anda mau jungkir balik di kamar, Anda mau melakukannya di ruang tamu, Anda mau sambil ngafe-ngafe terus mau menuliskan impian Anda, itu Anda berhubungan dengan diri sendiri. Jadi tidak berhubungan dengan orang lain. Mengapa? Yang nomor 1, Anda harus menentukan tujuan. Di Atomi itu Bapak Ibu ya, semua bisnis apapun, saya tanya sama Bapak Ibu,